cerita mengenai aktivitas Pak Tata untuk persiapan go live di Depo Logistik Terpadu Dawan ya Pak ya? Iya betul, kita rencanakan Januari go live. Karena bangunannya baru selesai mungkin di pertengahan Januari lah. Oke. Itu kan kemarin sempat sudah launching di 10 November bulan lalu ya Pak ya? Ya itu launchingnya ya untuk memperkenalkan kepada teman-teman dari komunitas perusahaan transportasi, salah satunya Aprindo dan juga calon klien kita. Kan kita mau membentuk suatu ekosistem. Ya, di tempat itu kan tidak hanya sekedar depo logistik atau hub, tapi juga akan ada suatu ekosistem pendukung di dalamnya, sehingga nanti terjadi mutual benefit untuk kita sebagai pelaku transportasi, kemudian juga supplier pendukung terhadap aktivitas transportasi. Seperti itu, Bu. Perkembangannya setelah 1 bulan after launch itu bagaimana Pak? Ya, animo dari teman-teman tentu ini sangat positif karena walaupun bagaimana tujuan dari hub itu kan membantu teman-teman pengusaha truk, di mana kita tahu kalau kita usaha di trucking, selain kita harus punya truk, kita juga harus punya modal kerja plus punya depo sendiri. Di dalam depo truk itu kan kita harus ada bengkel dan kantor operasional. Nah, tentu saja ini menjadi fixed cost yang akan membebani biaya operasional. Karena ada truk atau tidak di depo. Kalau orang sewa sendiri atau beli sendiri kan menjadi biaya tetap. Nah, kita sediakan ini sebagai depo bersama, ya, di mana areal ini bisa digunakan oleh teman-teman yang berusaha di bidang angkutan, sekaligus juga bisa memenuhi kebutuhan semua kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas transportasi, misalnya bengkel, spare part, BBM, kemudian juga tentu kita akan lengkapi juga pusat training dan rekrutmen buat sopir. Salah satu komponen yang sangat penting dalam bisnis ini kan sopir. Nah, jadi kita mempunyai pusat rekrutmen dan pelatihan sopir di tempat kita, sehingga yang pasti akan menyerap tenaga kerja informal. Seperti kita ketahui bahwa tenaga kerja informal yang diserap dalam sektor logistik itu sangat banyak ya. Kita sebut aja secara data yang ada bahwa truk yang ada di Indonesia itu sekitar ada 6 juta truk. Anggaplah separohnya itu adalah truk yang bekerja di sektor logistik kargo ya. Itu berarti ada sekitar 3 juta sopir plus connect dan data pendukung, berarti ya 10 juta lebih mungkin yang orang-orang yang secara langsung bekerja di sektor transportasi, belum sektor-sektor pendukung yang lain, tepat, kemudian juga sektor lain, seperti itu kira-kira Bu. Berarti memang bukan hanya untuk sebagai tempat, misalnya kayak rest area khusus semua armada, tapi juga disediakan kayak fasilitas seperti pelatihan supir juga ya Pak ya, seperti bengkel gitu ya Pak ya. Betul, betul. Tapi fungsi yang penting juga untuk keselamatan sopir ya. Seperti yang saya pernah jelaskan, bahwa pada saat kita dapat order pengiriman, sopir-sopir itu akan datang ke pabrik. Di pabrik itu dengan fasilitas yang terbatas, sopir itu menunggu pemuatan bisa berjam-jam, bisa 4 jam, bisa 12 jam, tergantung situasi. Bayangkan selama menunggu di tempat pabrik dengan area yang terbatas itu, tentu mengalami kelelahan. Setelah selesai muat, kemudian dia langsung jalan, tentu berbahaya buat keselamatan. Nah, kedepannya kita akan develop juga tidak hanya secara fisik hubnya, tapi kita juga akan membuat suatu sistem yang terkoneksi dengan pengguna jasa tracking, sehingga kita bisa parkir di tempat kita di hub, kemudian kita register online, artinya yang berdekatan dengan kawasan kita. Sehingga kita nantinya akan dapat window time, slot time untuk datang ke pabrik untuk segera siap dimuat di barang. Nah, kalau di tempat kita kan sopir bisa istirahat, bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi truk dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mengalami kelelahan seperti yang tadi saya sampaikan. Apabila parkir di kawasan pabrik, dia mengalami kelelahan, setelah selesai dia berangkat ngantuk, bisa terjadi kecelakaan. Nah, ini juga faktor yang sangat penting rest area tadi, bukan hanya sekedar rest area,
Tetapi tadi saya sudah sebutkan fungsinya banyak sekali sebagai depo bersama, sebagai cross docking nantinya, di mana apabila ada truk besar dari arah timur menuju barat, area Jabodetabek sekitarnya termasuk Karawang, kita bisa lakukan cross docking di tempat kita, Bu. Seperti itu kira-kira. Berarti nanti dalam operasional pun akan serba digital dong ya Pak ya? Iya, pada dasarnya sekarang ini kan udah era digital ya. Kita nggak bisa lagi melakukan bisnis secara manual. Bayangkan kita per bulan menerima DO itu atau transaksi berarti kan 3.000 DO. Bagaimana kita bisa memproses secara manual? Ya, banyak sekali proses yang akan dilakukan, pekerjaan double entry dan lain sebagainya apabila manual. Tapi kalau kita menggunakan sistem digital, dari mulai kita terima order, bahkan kalau customer kita terkoneksi dengan sistem kita, mereka bisa upload shipping instruction atau DO-nya ke sistem kita, kemudian kita proses sampai dengan POD-nya di ujung. Bahkan sistem kita sudah sampai ke PNL, profit and loss, sehingga kita bisa mendapatkan data atau performance secara real time, ya, secara accounting sistemnya. Jadi kita bangun sistem ini dengan pihak partner kita end to end, dari mulai transaksi kita terima order, invoicing, order processing, invoicing sampai dengan PNL-nya. Itu sangat membantu sekali dalam proses bisnis. Kerja lebih mudah ya. Kita pun bisa monitor transaksi ini dimanapun berada selama kita terkoneksi dengan internet, karena TMS yang kita bangun ini kan berdasarkan web based dan cloud. Jadi si pengguna tidak perlu lagi punya server sendiri, cukup dengan internet connection sehingga dia bisa mendapatkan laporan real time seperti itu, Bu Dini. Oke, berarti kan di depo Dawan Sepuluh itu luas hektarnya sekitar 3 hektar ya Pak ya, yang kira-kira dapat menampung sekitar 1.000. Iya. Keluar masuknya tuh Pak dengan dikaitkan dengan menggunakan proses digital tersebut. Ya, jadi kita cara mengontrol sama pada dasarnya dengan sistem parkir kendaraan pribadi ya, di mall atau dimanapun. Dan tentu kita modifikasi sesuai dengan keperluan bisnis kita. Jadi pada saat truk siapapun masuk ke tempat kita akan melakukan registration. Ya, registration bisa dilakukan lewat data sopir, kemudian data kendaraan, nomor polisi, kemudian data perusahaannya. Ada 2 tadi database-nya, sopirnya sendiri dan data kendaraan yang bersangkutan, sehingga pada saat dia masuk terregister, datanya tersimpan di tempat kita, sehingga nanti pada saat masuk di waktu yang lain, data itu sudah tersimpan di dalam sistem kita. Kemudian juga ada satu hal ya, kebetulan captive marketnya kan truk-truknya BBR ya, truk BBR ada sekitar 250. Kemudian kita juga ada partner lain yang join dengan jumlah truk ada sekitar 500, dan teman-teman yang lain yang kebetulan pakai EasyGo ya, pakai sistem sama, kemudian pakai EasyGo. Diharapkan nanti kita bisa bikin geofencing sehingga ketika masuk ke tempat kita bisa melakukan auto registration. Nah, ini kan lebih mempermudah lagi proses masuk dan keluarnya. Dan menurut saya ini juga bagus untuk kontrol di dalam bisnis pengusaha-pengusaha truk, terutama dalam hal POD collection ya. Saat ini terlepas dari apapun, kertas dokumen itu masih dibutuhkan. Tetapi sopir ini kan tidak bisa berhenti di satu tempat, kan dia harus selalu jalan menerima order, even pada saat dalam perjalanan. Nah, bisa jadi tempat kita menjadi pusat dokumen collection. Ya, sehingga tidak perlu lagi sopir harus nunggu sopir dokumen balik, dikejar-kejar ke Lampung, kemana, ke Medan. Di kita kan pasti pusatnya di Jakarta, bisa dikolek dokumen tersebut untuk diproses sesuai dengan kebutuhan untuk penagihan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Tadi senyum sedikit karena ada EasyGo-nya ya, Bu. Oke, berarti terkait tadi kalau kita database untuk pengemudi pun berarti akan memiliki data digital ya Pak ya, untuk rekam jejaknya apakah memang melewati dari rest area depo logistik tersebut gitu ya Pak ya, berarti. Iya, memang tadi saya sangat concern dengan sopir ya. Kita ini kan perlu sopir banyak ya, apalagi mungkin diharapkan dengan pandemik yang akan membaik ya,
mudah-mudahan kita bisa melewati masa ini, bisnis pasti tumbuh. Nah, untuk itu mulailah investasi terhadap unit-unit baru, tentu membutuhkan sopir banyak. Nah, profesi sopir ini saat ini kan masih dipandang kurang menarik ya, saya anggap kurang menarik. Kita harus merubahnya, bahwa sopir terlepas dari apapun adalah profesi yang spesialis. Dia spesialis untuk bisa mengemudikan dan bekerja di sektor logistik, tentu mempunyai fungsi yang sangat penting. Nah, untuk itu kita harus meng-create sopir yang profesional, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang punya skill yang memadai. Makanya di tempat kita nanti akan dilengkapi dengan pusat perekrutan dan pelatihan sopir. Dan kita pengen mencetak sopir-sopir baru. Jangan sopir-sopir itu yang sudah pada uzur ya usianya. Tentu kan harus ada regenerasi. Kita tahu bahwa banyak sekali lulusan-lulusan sekolah menengah. Ya, dulu mungkin sektor formal bisa menampung karena adanya investasi, terutama di Jabodetabek. Kita tahu bahwa dengan adanya UMK yang naik, banyak sekali pindah, ya, banyak sekali relokasi ke Jawa Tengah, ya, karena di sana relatif lebih rendah, selisihnya bisa 2 juta. Kebayang kalau ada misalnya 2.000 operator untuk melawan pekerjaan, kalau selisihnya 2 juta, udah 4 miliar sebulan. Nah, kalau 4 miliar beli tanah aja di tempat sana kan lebih murah. Nah, kemudian di sini bagaimana? Ya kan, sektor ini kan harus diserap. Nah, sektor logistik adalah sektor yang dinamis, yang sektor pendukung terhadap nadi perekonomian kita. Untuk itu kita harus bisa mendapatkan resources yang memadai untuk mengisi posisi driver tadi. Seperti itu kira-kira, Bu Dini. Beralih BBR Logistik nih Pak. Kan kita tahu PT BBR Logistik ini kan sudah berpengalaman 12 tahun lebih dengan menerapkan digitalisasi. Nah, itu apa salah satu kunci sukses dari BBR Pak dengan menggunakan digitalisasi tersebut? Well, kalau saya pikir kunci sukses itu ukurannya ya sampai sekarang kita survive. Dari mulai kita punya unit 0, kita nggak punya unit, sampai sekarang kita bisa memiliki kendaraan lebih dari 200 dan dengan customer yang loyal kepada kita punya customer yang sudah lebih dari 10 tahun loyal dengan kita. Tentu saja yang kita jual adalah services, ya. Yang kita jual adalah pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik tentu saja harus didukung juga dengan perangkat yang memadai. Selain tadi orang-orangnya, kemudian kita juga harus punya sistem yang mendukung. Jadi menurut saya ini bukti bahwa kita memang memerlukan sistem untuk mendukung bisnis di transportasi. Dan tentu saja tidak harus nunggu banyak, ya. Kalau misalnya orang pakai sistem nanti nunggu kalau udah 100 200, tidak. BBR memulai bisnis ini ketika kita masih punya truk itu hitungan jari, ya. Jadi menurut saya ini yang harus dirubah mindsetnya. Dan kedua, pada saat itu memang mahal, ya. Untuk investasi mendevelop sistem TMS memang mahal. Tapi TMS sekarang kan tidak harus beli, ya. Dulu waktu kita memulai, kita harus punya server sendiri, kita harus punya orang IT, ya. Orang IT 2 berapa yang saya harus bayar, server dan lain-lain sebagainya. Sekarang orang hanya bayar satu user berapa ribu rupiah, menurut saya nothing dengan benefit yang kita bakal terima. Nah, ini yang harus dirubah mindsetnya, bahwa sistem sekarang pun makin friendly user, makin mudah. Even lewat Android bisa akses kepada itu, gitu. Saya selalu bawa handphone bukan hanya untuk dipakai bersosial media atau selfie, tapi saya menggunakan untuk kontrol bisnis saya, gitu. Oke Pak, menarik nih terkait tadi Pak Tata mengatakan mengenai penggunaan digitalisasi dengan berbasis GPS tracker. Menurut pandangan Pak Tata nih, untuk saat ini para pemilik armada itu sudah mulai memiliki kesadaran belum Pak kalau GPS tracker itu memang sesuai dengan kebutuhan, bukan dari beban kos tersebut, gitu Pak? Menurut saya sekarang kayaknya udah bagus, ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan tracking yang sudah menggunakan TMS, even GPS, ya. Kalau dulu kan seakan-akan kalau mau
bisnis diberi kewajiban harus menggunakan GPS, orang baru beli ya. Tetapi sekarang kesadaran itu mulai meluas, saya rasa, karena memang kita tidak ada pilihan, harus melakukan itu. Kalau tidak ya udah ketinggalan. Bagaimana kita bisa ngecek truk kita ada di mana terkait dengan GPS ya Pak, ya Bu. Yang terutama kita harus mengontrol utilisasi. Kan usaha di truk itu bagaimana kita bisa menjalankan truk jalan terus sehingga menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya-biaya yang kita keluarkan, entah itu biaya untuk membayar angsuran kredit, biaya operasional dan lain sebagainya, tentu harus dikontrol. Nah, dengan sistem TMS, GPS itu sangat membantu. Oke, berarti memang untuk saat ini mungkin karena majunya perkembangan zaman ya Pak. Mungkin dulu penggunaan GPS hanya untuk lacak posisi, namun untuk sekarang zaman, namanya TM itu bisa membantu juga selain melacak. Iya, kan kita memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ya, ada barang-barang tertentu yang sensitif terhadap waktu, dan mungkin dari customer yang kita layani ini kan ingin memonitor tentang perjalanan atau proses perjalanan barang yang dikirim oleh kita. Untuk beberapa kasus, beberapa customer kita kasih akses kepada customer kita untuk memberikan informasi barang yang dikirim dengan truk kita itu sampai mana. Ini kan sangat penting. Jadi benefitnya bukan hanya buat kita, karena sebetulnya TMS atau GPS tentu akan bagus apabila customer merasakan ada manfaatnya, bukan hanya kita sebagai pelaku bisnis, gitu Bu. Oke Pak, sebenarnya besar ideal variable cost untuk perangkat digitalisasi di perusahaan logistik berapa sih Pak? Sangat kecil ya, kalau saya tergantung size-nya, tapi saya kalau ratusan truk itu hanya di bawah 0,1%. Kenapa? Karena kita tidak perlu investasi. Kita membeli services, misalnya GPS kan kalau dulu waktu awal-awal saya beli unit itu. Per unit itu misalnya 3 juta zaman dulu ya, plus dengan berlangganan komunikasi. Sekarang cost itu udah nggak ada, hanya langganan komunikasi aja. Menurut saya itu sangat kecil dan wajar ya. Termasuk TMS. TMS pun tidak perlu kita develop, kita menggunakan orang IT sendiri, harus invest di server, kita hanya berlangganan, dan mungkin juga cost-nya tidak seberapa. Yang saya rasakan makin kesini makin murah. Dulu waktu saya setup sendiri per bulan ya cukup lumayan, karena saya punya IT sendiri, saya punya server sendiri, server pun harus selalu diupdate ya, karena prosesornya udah ketinggalan zaman 2-3 tahun kemudian. Kalau sekarang saya nggak perlu memikirkan itu, sama sekali saya tidak perlu memikirkan apapun ya, kecuali berlangganan. Jadi menurut perhitungan saya di dalam jumlah yang ratusan unit itu hanya 0,1 ya. Ya Pak, kalau ingin lebih detailnya saya bisa memberikan penjelasan lebih jauh ya. Apabila ada teman-teman yang berminat untuk diskusi lebih detail, saya terbuka untuk diskusi seperti ini. Karena menurut saya ini memang saya harus tularkan kepada teman-teman, karena saya memulai usaha di tracking ini kan tadi dari nol. Walaupun saya berpengalaman bekerja di bidang logistik sebelumnya selama 25 tahun, sama sekali saya buta terhadap bisnis tracking. Tapi semua bisa dipelajari, dan saya pengen tularkan itu kepada teman-teman. Seperti itu Bu Dini. Jadi pada tak ingin berbagi ilmu juga ya, kepada teman-teman terkait dengan logistik gitu, seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau sama-sama pemahamannya sama-sama itu bagus ya. Kan sekarang kadang-kadang kita berbisnis ada kompetitor juga. Kalau kompetitornya sama-sama memahami bisnis logistik, bagus setting harganya. Tapi kalau ada orang-orang baru mau belajar ya, karena ketidaktahuan kasih harga murah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, oh ternyata harga nggak masuk, ya udah pergi, tidak melayani lagi. Tapi kan sudah terbentuk opini di customer bahwa itu harga pasar, sehingga kita mau nggak mau harus ngikutin itu. Jadi saya berkepentingan supaya orang pintar semua gitu. Kalau pintar semua kan jadi persaingannya sejajar gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk penerapan TMS di BBR Logistik sendiri Pak, dalam monitoring operasional itu seperti apa aja sih Pak? Sorry Bu, diulang pertanyaannya. Untuk penerapan TMS di BBR Logistik seperti monitoring operasional, nah di BBR Logistik itu penerapannya seperti apa sih Pak? Ya, pertama adalah kita harus mematukan database kendaraan kita ya.
Karena ini penting juga untuk salah satu modul di dalam TMS ini kan fleet management. Ya, fleet management itu untuk apa namanya, menangani maintenance. Kita perlu masukin database kendaraan, kapan STNK expired, kir expired, kemudian oli di setting tiap berapa kilometer harus ganti dan sebagainya. Kita masuk parameter itu masuk ke sistem sehingga nantinya apabila truk itu perlu ada regular maintenance, sistem akan memberikan alert kepada kita. Misalnya kita ada 500 truk, kalau kita tidak punya perencanaan perbaikan, datang tiba-tiba 50 truk ke bengkel, kan kewalahan. Tapi kalau kita mempunyai sistem informasi internal yang bisa merencanakan, mengetahui informasi kapan dan berapa banyak truk yang perlu diperbaiki, kan kita bisa melakukan planning untuk maintenance tadi. Kemudian tadi order tentu kita proses, kita terima order dari customer, baik itu lewat email. Yang bagus ada berapa yang udah langsung upload ke sistem kita, sehingga proses selanjutnya sampai invoicing itu diproses di TMS, sampai bahkan tadi PNL kita bisa lakukan. Jadi end to end kita udah bisa mendapatkan informasi, terutama untuk manajemen. Kita punya dashboard berapa banyak jualan secara real time, costnya berapa, kemudian utilisasi kendaraan dengan plat ABC misalnya, bulan ini berapa banyak, berapa trip dan sebagainya. Kan kalau di-create secara manual kan lama. Laporan kalau up to date dan tepat waktu mungkin berguna, tapi kalau udah seminggu belum tentu juga benar karena dilakukan secara manual, udah telat. Jadi menurut saya time is money. Time penting. Kalau misalnya datanya sudah expired, nggak penting lagi gitu. Itu, Bu. Kalau untuk penghematan nih Pak yang didapat dari BBR Logistik dalam penerapan TMS itu berapa sih Pak? Well, menurut saya penghematan tidak bisa diukur seperti itu ya. Menurut saya kita bisa ramping karena banyak sekali proses-proses yang tidak perlu double handling. Tadi seperti yang saya bilang, pada saat kita terima order sampai invoicing, kan mungkin hanya diperlukan 2 orang ya, dengan size yang katakanlah 250 sampai 300 untuk order processing sampai final accounting, mungkin dengan 10 orang cukup. Yang diperlukan banyak orang di lapangan sebetulnya yang membantu untuk proses eksekusi order di customer. Kalau di back office-nya nggak perlu banyak. Nah, menurut saya sangat ramping sekali organisasi kita. Banyaknya justru orang lapangan dan mekanik. Orang adminnya di bawah 10 ya. Mungkin 5 orang cukup gitu. Seperti itu. Jadi terkait penggunaan SDM-nya ya Pak, sangat membantu sekali dalam penerapan TMS ini, tidak membutuhkan banyak SDM begitu ya Pak ya? Betul, betul. Ya. Dan tadi ada beberapa customer udah bisa akses mengenai POD digital ya, maksudnya nggak perlu nunggu dokumen POD baru ditagihkan. Jadi kan mereka apabila das distributornya itu sudah terkoneksi, pada saat barang dikirim kan mereka keluarkan DO atau shipping instruction. Ketika diberikan kepada kita berarti kan ada good in transit. Ketika barang diterima dan customer confirm receipt, itu sebetulnya sudah jalan argo untuk penagihannya. Ya memang kita masih memerlukan pengiriman dokumen hard copy-nya karena ini untuk keperluan pajak dan sebagainya. Tapi secara internal dari sisi perusahaan kita bisa tagihkan karena barang sudah diterima gitu. Oke, berarti untuk POD atau surat jalan ini sudah dilakukan digital ya Pak ya? Untuk beberapa customer ya, untuk beberapa customer. Menurut Pak tadi penerapan IPOD secara massal itu seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya kadang-kadang memang menerima hal baru ini kan selalu resisten ya, terutama kita berkaitan dengan pajak barangkali ya. Makanya, tapi walaupun saya lihat ada perubahan sekarang. Mungkin kalau 5 tahun lalu ada bisnis yang bagus buat kayak apa ya, bisnis gudang untuk naruh file. Pernah tahu Bu ini yang orang punya file di kantor kan penuh. Ya udah cari provider untuk naruh dokumennya tuh sampai diperlukan berapa gedung untuk naruh dokumen. Nah mestinya kalau secara massal POD atau dokumen lain
sudah diterima, mestinya kan tidak memerlukan paperless. Ya udah ngomong dari zaman kapan, tapi kalau kita ngomongin tentang pajak orang masih berhati-hati. Menurut saya mestinya eh, transaksi apabila dilakukan secara digital, jejak digital kapanpun mau, kalau kita mau ambil kan gampang dan tidak memerlukan tempat untuk menyimpannya. Nah, ini tinggal bagaimana kebijakan dari sisi pemerintah, misalnya bisa menerima dokumen digital secara massal ya, tapi kan itu di luar kontrol kita, seperti itu Bu. Kalau untuk proses bisnis atau operasional apa saja sektor logistik yang memungkinkan itu dilakukan paperless atau contactless gitu Pak? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, ketika saya yakin untuk prinsipal atau customer yang besar-besar kan masih sudah menggunakan sistem SAP atau sistem lainnya. Kalau diperlukan suatu pertukaran data ya, EDI, data interchange, itu kan juga tidak memerlukan shipping instruction atau DO, kan tinggal upload shipping instructionnya ke kita, sehingga tidak memerlukan hard copy. Sampai tadi yang sampai POD-nya kan kita juga bisa lengkapin, sopir sudah pasti menggunakan handphone. Apabila diperlukan data bahwa confirm barang receipt, di foto aja upload, kan sekarang banyak sudah diterapkan dalam online kan, barang diterima orang yang nggak ada, taruh di meja, di foto, udah POD itu. Nah, itu tinggal bagaimana kita mau accept perubahan itu. Menurut saya tergantung kepada kita. Sistem sudah sangat mendukung terhadap itu. Seperti itu, Bu. Oke, sekarang juga kan eranya sudah penerapan sistem cloud ya Pak ya. Bagaimana pendapat Pak Tata tentang teknologi ini dan apakah BBR Logistik juga sudah menerapkannya Pak? Menerapkan apa tadi, Bu? Sistem cloud. Sorry? Sistem cloud ya Pak? Oh, cloud. Cloud. Oh, iya. Ya, justru menurut saya itu mempermudah kita. Tadi kan saya sudah dijelaskan dari awal ya. Zaman dulu pada saat saya setting dari awal, ketika set up TMS, kita in-house ya, kita punya programmer sendiri, kita punya server sendiri, kan mahal ya. Dengan pakai cloud kan pasti lebih murah. Apalagi kalau kita menggunakan TMS dari pihak ketiga, yang mana customernya banyak. Apapun namanya aset sharing, cost sharing pasti lebih murah kan. Ya saya bawa misalnya ke kantor, saya pakai bus sendiri kan mahal. Tapi kalau saya ambil penumpang di terminal kan jadi murah. Ya intinya kalau rame-rame costnya di sharing pasti lebih murah. Ya itu dengan cloud itu idenya seperti itu, dan makin kesini makin murah lah ya. Saya sampaikan. Tadi saya sampaikan bahwa cost yang tadi saya sudah sebutkan, untuk digitalisasi dalam bisnis tracking itu cuma 0,1%. Nyaris tidak berarti ya. Justru yang masih berarti itu biaya bongkar muat itu besar ya. Kalau biaya ini nyaris tidak terlihat sebetulnya, tidak berarti itu. Seperti itu. Setuju banget sama pandangan Pak Tata. Karena kan untuk saat ini orang berpikir penggunaan untuk beralih ke digitalisasi sangat belum kayak seperti meragukan ya Pak, kayak aduh ini pasti butuh biaya besar nih untuk beralih ke digitalisasi gitu kan Pak. Tapi Tata memberikan cerahan bahwa untuk beralih ke digitalisasi tidak membutuhkan biaya mahal loh, seperti itu ya Pak ya. Bahkan nah ini kan ya acara ini Bu Dini kan berinisiatif sebagai salah satu cara bisa menularkan kan kepada teman-teman. Saya dengan senang hati selalu berbagi informasi, berbagi pengalaman, baik itu lewat sosial media seperti ini, maupun saya juga kan aktif di asosiasi pengusaha truk. Kepada teman-teman pengusaha truk saya selalu berbagi bahwa seperti tadi disampaikan 12 tahun lalu saya orang yang sudah menggunakan TMS. Pada saat itu truk kita mungkin hitungan jari. Awalnya saya diketawain kok, punya truk cuma berapa biji aja udah pakai sistem. Ya itu adalah tantangan ya, dan saya buktikan bahwa sebenarnya dengan menggunakan sistem yang mendukung terhadap bisnis ini merupakan cara kita bisa lebih baik
dan ya waktu yang akan membuktikan. Tapi menurut saya juga yang penting bagaimana kita menularkan pengalaman dan memberikan informasi kepada teman-teman. Tadi misinya tadi seperti yang saya sampaikan, yuk kita pintar bersama. Kalau pintar bersama pasti persaingan lebih bagus gitu. Pak Tata, ada yang nanya nih Pak, dari Pak Dana. Awal merintis usaha bagaimana sih mohon sharingnya? Ada pertanyaan dari keluarga tadi Pak. Oh, oke. Ya kecelakaan. Jadi saya dulu kerja sebagai profesional selama 25 tahun ya, bekerja, mengawali karir dari bawah, dari di perusahaan Jepang, betul-betul dari bawah. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sehingga 10 perusahaan yang saya pernah pindah. Artinya esensinya bahwa saya selalu tidak suka dengan comfort zone. Saya suka terhadap sesuatu yang baru. Jadi ketika saya bosan di suatu posisi, tentu saya mencari tempat yang lain yang membuat saya merasa nyaman. Nah, demikian juga berpindah yang tadinya sebagai profesional, kalau dipikir enak, banyak kok keluarga saya atau orang-orang dekat saya ketika saya terakhir bekerja dengan posisi yang bagus, dengan gaji yang bagus, ketika mau mulai usaha sendiri, nyaris belum pasti pendapatannya. Belum pasti, namanya usaha kan belum kelihatan. Tapi karena saya terbiasa menghadapi situasi yang baru, kemudian juga saya pikir ya hidup harus menghadapi risiko. Sama saja kalau kita tidak berani mengambil keputusan, ya tidak akan berubah. Justru menurut saya kalau kita takut-takut, tidak akan merubah apa-apa. Jadi kiatnya adalah kita harus berani mencoba sesuatu dan yakin bahwa kita pasti bisa melalui proses itu, asal dengan komitmen dan konsistensi ya. Yang sangat sulit adalah kadang-kadang orang konsisten terhadap apa yang dilakukan, menghadapi kesulitan sedikit dia pindah, mikirin oh ini susah, mendingan tempat lain, di tempat lain juga akan mengalami hal yang sama, oh ini juga susah, pindah lagi tempat lain. Nah ini yang menurut saya mestinya setiap posisi, setiap bidang, setiap hal yang baru tentu pasti ada tantangan. Nah kita harus konsisten dan punya komitmen untuk terus menghadapi itu semua, seperti itulah. Dan satu hal lagi mungkin, modal tidak selalu dalam bentuk uang ya. Kalau modal itu artinya uang, berarti kalau nggak ada uang nggak bisa usaha dong ya. Tadi saya sudah sampaikan, saya mulai usaha ini dari nol. Jadi menurut saya nggak kalah penting adalah kita punya banyak teman. Selain profesionalisme kita di dalam usaha yang kita jalankan, kita juga perbanyak teman, tapi teman yang positif ya, seperti itu Bu. Jadi butuh networking juga dan jangan sampai kita terjebak zona aman ya Pak ya. Iya betul. Pada ini lagi nih Pak, dari Pak David Kurnia, Pak bisa masukin saya di grup asosiasi pengusaha truk? Oh boleh. Sebetulnya ada adminnya ya di grup pengusaha truk Aprindo. Sebetulnya nanti saya akan cek, karena adminnya yang bisa memasukkan ke dalam grup tersebut. Boleh nanti di-share aja Bu nomor handphone saya, nanti boleh, nanti saya akan bantu. Oke, berarti itu untuk cara join atau gabung di asosiasi Aprindo itu seperti apa sih Pak? Mungkin ada teman-teman yang tertarik gabung. Pada dasarnya Aprindo ini kan asosiasi yang terbuka, asosiasi pengusaha truk ya. Tidak selalu pengusaha, ada juga kok profesional yang bekerja di bidang logistik termasuk angkutan itu join. Dan ini asosiasi ini terbuka. Ya, tapi bagi pengusaha truk untuk menjadi anggota akan lebih bagus apabila join dan meregister truknya. Dengan bergabung kita akan dapat informasi yang sangat berguna buat aktivitas kita di bidang usaha di bidang angkutan, baik itu mengenai peraturan pemerintah terkait dengan bidang angkutan, maupun kita punya teman baru, teman banyak, bisa berbagi pengalaman, dan mungkin itu hal yang bagus buat teman-teman yang pengusaha truk. Dan menurut saya anak-anak muda mestinya sekarang tidak selalu berpikir mencari pekerjaan ya, memulai sesuatu yang baru, usaha kecil-kecilan di bidang angkutan juga bisa. Kalau belum ya bekerja dulu di bidang ini, memahami dulu pekerjaannya, baru berpikir untuk usaha gitu. Oke Pak, ada lagi nih yang nanya, kan
sekarang isu hangat itu terkait odol ya Pak ya, overdimension Hmm. overloading. Nah, ini dari Pak Rudi, bagaimana sih cara kita untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai odol itu Pak? Ya, odol itu kan udah menjadi suatu ketentuan ya, ketentuan dari pemerintah. Jadi menurut saya, sekarang yang harus dipikirkan adalah ketika kita mau melayani pelanggan, kita harus tahu barang yang akan diangkut itu berdasarkan permintaan dari pelanggan itu per DO-nya berapa dengan jumlah apa jenis truk. Kan kita tahu kita harus cek spesifikasi dari truk yang kita invest itu kan mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Ambil contoh lah, kalau diesel misalnya maksimum 5 ton, Fuso misalnya 7,5 ton, Tronton misalnya 14 ton, payload ya, saya bicara payload. Nah berarti kalau kita mau menghindari pelanggaran terhadap odol, kita cari customer yang memang juga barang yang diangkut itu mengikuti aturannya. Karena memang saat ini ketika odol diterapkan ada banyak juga yang punya barang atau cargo owner itu sudah mau mematuhi aturan itu. Walaupun banyak yang masih belum ya, justru menurut saya odol isu ini terus berkelanjutan tidak pernah selesai karena simpelnya gini, ya BUMN yang di bawah pemerintah itu kan yang seperti Semen Indonesia, kemudian semen lah ya, saya nggak sebut semen, semen, kemudian apa besi yang punya BUMN, ya ngirimnya odol-odol semua. Kalau mau aturan bener ya mereka harus bener dulu, ya atau tilang aja di depan pabriknya tuh, pasti semuanya kena sanksi. Jangan di jalan, kasihan sopir. Sopir ini kan hanya mengikuti perintah yang punya barang dan perintah yang punya truk. Ya, jadi kadang-kadang saya kasihan. Mestinya kalau memang mau menerapkan aturannya dari hulu dulu, baru ke bawah. Ya, ya tapi ini complicated lah. Masalah odol ini memang belum selesai dan saya tidak berani komen terlalu jauh mengenai ini. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah coba aku pahami dulu mengenai spesifikasi truk dan barang yang hendak diangkut agar kita terhindar dari pelanggaran odol. Mari kita patuhilah aturan itu meskipun tidak mudah memang gitu. Seperti itu. Siap. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Abdul. Mungkin dari BBR Logistik ini sudah diestafet oleh putra Bapak ya? Nah, betul. BBR ini. Ya, Nah, itu sebetulnya ini juga hal yang saya perlu luruskan ya. Saya sudah tidak di BBR karena BBR sudah dihandle oleh anak saya, ya, oleh Andre. Andre itu anak saya yang sudah bekerja bersama kita lebih dari 12 tahun ya. Jadi dia memulai kerja di tempat kita pada saat usianya 19 tahun barangkali ya. Bahkan mulai dari sopir dulu, ya memang jadi anak bawang ya saya mau dia apa saja coba lakukan apa yang dia mau. Saya tidak menyuruh secara apa spesifik dia harus lakukan apa karena dia kan memang berkewajiban pada saat itu kuliah. Ya, jadi Andre anak saya akhirnya memutuskan untuk kuliah sore. Paginya membantu saya. Dalam perjalanannya ya tentu saja Andre mungkin menikmati apa pekerjaannya dan pelan-pelan saya juga memperlakukan anak saya seperti memperlakukan karyawan yang lain, tidak ada yang berbeda dan tentu lingkungan itu yang membuat anak saya bisa beradaptasi dengan situasi yang ada dan udah mungkin 3 tahun yang lalu saya pelan-pelan memberikan apa namanya pekerjaan secara penuh kepada Andre sehingga tadinya saya mencoba untuk menikmati hari tua ya tapi ternyata ya saya kan orang lapangan pada saat ini saya membantu di GPI Group ya di GPI perusahaan logistik yang udah 40 tahun dan saya membantu GPI untuk setup tracking management. Ada sekitar 1.000 truk yang saya sedang manage. Dan ini merupakan tantangan bagi saya karena saya menikmati pekerjaan ini dan saya juga biarkan Andre menangani secara penuh di apa namanya BBR sehingga saya yakin kalau misalnya estafet yang saya lakukan itu bisa berjalan. Ya, jadi sekarang saya secara penuh tidak memanage BBR, tapi saya ada di GPI dalam tracking management seperti itu. berarti sekarang aktivitas Bapak lebih ke konsultan ya Pak ya, untuk memberikan bantuan kepada
perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Ya, kalau konsultan dibayar, ya di sini dibayar. Tapi kalau teman-teman nggak perlu khawatir, saya dengan senang hati memberikan sharing knowledge dan pengalaman. Kalau di sini saya bisa buat tambahan jajan. Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih sepertinya menarik nih. Kan Pak Data bilang merintis semuanya dari nol ya Pak ya. Nah, di sini Ya, pertanyaan artinya yang bagaimana sih Pak? sorry diulang tadi agak keputus suaranya. Ya, cara menyikapi dengan menyikapi yang belum pasti dan jatuh bangun dalam merintis usaha itu seperti apa sih Pak? Eh, Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, kita jangan takut gagal. Kalau kita belum apa-apa sudah membayangkan kegagalan, ya takut kita. Tetapi yakinlah, pertama kita harus yakin apa yang kita lakukan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita. Minat ini penting. Ya, kalau kita berminat, kita suka sesuatu, ya kita semangat. Jadi kita harus menerapkan itu dalam pekerjaan juga. Kita harus menyukai dengan pekerjaan yang kita lakukan, karena kalau kita suka, kita pasti nggak hitungan ya. Kerja saya mungkin pada saat saya masih muda boleh dibilang 12 jam lebih saya luangkan waktu di kantor ya, nggak ngitung, bahkan menginap di kantor hal yang biasa bagi saya. Ketika menghadapi proyek, saya anggap dalam prioritas hidup saya itu tidak ada yang lebih penting kecuali bekerja. Bahkan keluarga pun bagi saya harus mengerti bahwa apa yang saya lakukan bekerja itu untuk keluarga. Jadi jangan protes ketika saya tidak pulang gara-gara bekerja gitu. Jadi menurut saya diri kita harus setting bahwa kita mau sukses, bahwa kita mau bisa berhasil, dan jangan pernah gampang menyerah dan mengeluh ya. Itu harus kita hadapi ya. Pasti ada tantangan, tapi menurut saya dengan usaha dan kerja keras pasti tantangan itu bisa dilewati. Menurut saya orang Sunda ya, kadang-kadang saya pakai joknya orang Sunda itu bagus juga di satu sisi. Kayak si Kabayan ada jok yang sangat menarik. Kalau kita jalan menemui jalan turunan, kita jangan ketawa, mesti nangis karena di depan pasti ada tanjakan. Nah, sebaliknya kalau kita lagi berjalan tanjakan ngos-ngosan, jangan kita menangis, yakin di depan ada turunan. Nah, dalam kehidupan kan seperti itu, nggak ada yang turun terus bisa jungkir balik dan sebaliknya. Ya, hidup kan harus berimbang ya. Ya, serius bekerja kita juga harus meluangkan waktu untuk sedikit rileks, untuk mengenang hal-hal atau hal-hal yang membuat diri kita mengimbangi pressure yang ada dalam pekerjaan. Seperti itu, Bu. Oke, menarik sekali pembicaraan kita hari ini, Pak. Ada Pak, sebelum menutup acara kita hari ini, Pak, mungkin ada pertanyaan terakhir saya. Untuk rencana BBR Logistik ke depan terkait investasi digitalisasi itu akan dikerjakan seperti apa sih, Pak, rencananya? Ya, saya pikir ini mengenai logistik hub seperti di Dawan, kan kita nanti bisa diduplikasi. Bukan hanya di Dawan, kita kan bisa dibuat di area tengah, kemudian di timur, di barat. Ya, misalnya dari ujung Sumatera, Sumatera sampai di Jawa ya kita ngomong. Maksudnya bukan di ujung Sumatera, di ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur kita bikin duplikasi sama dengan logistik hub yang ada di Dawan. Jadi menurut saya tentu harus dibuat sistem kontrol yang sama. Seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk mengontrol keluar masuk truk kita sudah ada modulnya di dalam TMS ya. Jadi tinggal diduplikasi lokasi di mana ya, kita tinggal menggunakan sistem yang sama. Jadi menurut saya ini akan mempermudah kita bekerja lah. Di samping tadi yang misinya adalah membantu teman-teman yang bekerja di sektor transportasi agar tidak perlu mengeluarkan biaya untuk depo sendiri atau punya mekanik sendiri. Kan kita bisa keroyok rame-rame dengan cost sharing tadi, sehingga bisa lebih efisien, lebih murah. Seperti itu. Oke, siap. Wah, menarik sekali, Pak. Oke, Pak Tata, mungkin kita akhiri untuk acara kita hari ini ya, Pak ya. Terima kasih Pak Tata untuk atas waktunya. Ya, sama-sama. Pak Tata. Sama-sama, selamat sore buat Bu Dini, kemudian selamat sore juga buat teman-teman yang melihat acara ini. Terima kasih.